Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Maulidia dari Fakultas Kedokteran Umum Unisula Angkatan 2019. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas saya tentang penggunaan bahasa Indonesia baku yang diampu oleh dosen Dr. Evi Kamala MPD. Jadi, pertama-tama, apa sih bahasa Indonesia itu? Jadi bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timur Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Bahasa Indonesia juga diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, bahasa di Nusantara. Lalu, bagaimana dengan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri? Jadi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu bahasa Indonesia juga mempunyai ragam baku dapat dikenali dari beberapa sifatnya, seperti halnya dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia menggunakan bahasa yang berpendidikan sebagai tolak ukurnya. Ragam ini digunakan sebagai tolak ukur karena kaidah-kaidahnya paling lengkap diberikan. Pengembangan ragam bahasa Indonesia baku sendiri juga memiliki 3 ciri arah, yaitu pertama, memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Di sini baku atau standar berarti tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, bersifat kecendekian. Sifat ini diwujudkan dalam paragraf kalimat dan satuan-satuan bahasa lain yang menggunakan penalaran dan pemikiran yang teratur logis dan masuk akal. Yang ketiga, keseragaman. Di sini istilah baku dimaknai sebagai memiliki kaidah yang berseragam. Lalu prosesnya penyeragaman sendiri bertujuan untuk menyeragamkan kaidah, bukan menyeragamkan ragam bahasa, laras bahasa, atau variasi bahasa. Lalu ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebakuan kalimat, antara lain 1. Pelepasan imbuhan. Misalnya, kita harus hati-hati dalam menentukan sampel penelitian ini. Nah, seharusnya itu diganti dengan seharusnya berhati-hati. Lalu yang kedua, pemborosan kata yang menyebabkan kerancuan atau bahkan kesalahan struktur kalimat. Misalnya, dalam rapat pimpinan kemarin memutuskan susunan pengurus baru. Nah, seharusnya kata-kata yang dapat diganti adalah dalamnya itu dibuang. Jadi kalimatnya berupa rapat pimpinan kemarin memutuskan susunan pengurus baru. Lalu yang ketiga, penggunaan kata yang tidak baku, termasuk penggunaan kosakata bahasa daerah yang belum dibakukan. Contohnya, percobaan yang dilakukan cuma menentukan sedikit temuan. Nah, kata cuma seharusnya diganti dengan hanya. Jadi, kalimatnya menjadi percobaan yang dilakukan hanya menemukan sedikit temuan. Lalu yang keempat, penggunaan kata hubung yang tidak tepat, termasuk konjungsi ganda. Misalnya, meskipun beberapa ruang sedang diperbaiki, tetapi kegiatan sekolah berjalan terus. Konjungsi tetapi sebaiknya dihilangkan karena sudah ada konjungsi meskipun. Lalu yang kelima, ada kesalahan ejaan.
yaitu termasuk penggunaan tanda peca. Lalu yang keenam, pelepasan salah satu unsur kalimat, misalnya setelah dibahas secara mendalam, peserta rapat menerima usul tersebut. Subjek anak kalimat usul tersebut tidak boleh dilepaskan. Lalu, kenapa sih kita harus menggunakan bahasa Indonesia baku? Jadi, bahasa Indonesia baku menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah bahasa yang dianggap dapat digunakan sebagai bahasa di bidang pendidikan, administrasi negara, upacara, karya tulis, hukum, peradilan, dan berbagai ramah yang dapat dipandang resmi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.